Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat wa bi dzikri asfiyaihi wa akhyarihi tatanazzalul barakat. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ulil mafakhiri wal karamat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyubsatta lahu fi rizqihi wa yunsha'a fi atharihi falyasil rahimah atau kama qala. Hadratul muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar wali, keluarga besar yayasan, keluarga besar sekolah orang tua yang diberkahi oleh Allah, Bapak Ketua Pembina Yayasan yang kami hormati, Bapak Ibu Guru yang kami hormati, Bapak Ibu Wali, santri yang kami hormati, dan juga seluruh peserta silaturahim syawalan yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang terus-menerus lumintir dilimpahkan kepada kita, sehingga kita masih istiqomah di dalam iman, di dalam Islam, di dalam amal ibadah, dan juga berusaha menyempurnakan tugas kita sebagai orang tua, baik sebagai orang tua kandung, orang tua biologis, maupun sebagai orang tua dari generasi yang mempunyai kewajiban untuk mengantarkan generasi kita kepada jenjang kehidupan yang penuh barokah. Maka orang tua dikatakan berhasil, baik itu orang tua kandung maupun orang tua zaman, orang tua generasi, itu adalah ketika anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi baru setelah kita, itu memiliki kualitas yang lebih baik dari kita. Maka pertemuan-pertemuan seperti ini kita saling menguatkan untuk tujuan dan cita-cita tersebut, sehingga apa yang dicanangkan oleh Al-Quran terwujudnya negeri yang aman sentosa, yang berkah, yang baik secara dohir, baik secara batin, dan senantiasa mendapatkan naungan, bimbingan, ampunan dari Allah SWT, itu bisa terwujud. Nah, pilar pokok pembentukannya adalah dengan generasi yang siap dalam mengemban tugas tersebut. Nah, kemudian salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabat, dan umatnya yang istiqomah sampai hari akhir. Mohon maaf kepada Bapak Ibu seluruh hadirin dalam jamaah Zoom. Kami diberi amanah untuk menyampaikan hikmah syawalan dengan tema meningkatkan amal ibadah dan mempererat tali silaturahim. Semoga nanti apa yang kami paparkan itu mengingatkan Bapak Ibu semuanya pada umumnya, dan mengingatkan kami sendiri pada khususnya, dan kita bisa mencapai fadilah keutamaan-keutamaan itu secara bersama-sama dan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Kami bagi tema itu sesuai dengan judulnya, ada dua hal, yaitu meningkatkan amal ibadah, dan nanti yang kedua adalah mempererat tali silaturahim. Untuk tema yang pertama, meningkatkan amal ibadah, coba kami uraikan berdasarkan pemaknaan secara bahasa terlebih dahulu. Dikatakan meningkat, itu kalau memenuhi syarat-syarat. Kalau kita baca di dalam bukunya Syekh Said Hawa, ini buku yang apa ya, bahasanya itu unik. Bahkan ada yang mengatakan buku yang kontroversi. Ya, sesungguhnya ya biasa-biasa saja gitu kan. Bagi orang yang sudah mendalami agama, bahkan sudah berkecimpung dalam dunia dakwah, maka buku-buku seperti ini adalah buku-buku yang biasa. Gitu. Tapi bagi orang yang tidak kulino ngaji, tidak kulino dakwah, bahkan sudah
terkontaminasi pemikirannya dengan pemikiran-pemikiran yang Islamofobia, takut terhadap Islam, ya akan mengatakan buku-buku semacam ini buku-buku yang keras, buku-buku yang mengajarkan ekstremisme, fundamentalisme, padahal jauh dari hal yang seperti itu. Buktinya adalah ini, syarat meningkatnya kualitas pribadi seseorang yang nanti akan memenuhi syarat menjadi jundullah, ya, menjadi bala tentaranya Allah di dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, itu diantaranya yang pertama adalah fahmul amik, ya, pemahaman yang mendalam. Maka syarat meningkatnya segala sesuatu kebaikan, entah itu amal ibadah, entah itu cita-cita yang bisa terwujud, entah itu pembangunan di segala bidang, itu yang pertama adalah kedalaman pemahaman. Orang yang tidak paham, jangankan dia akan membantu, bahkan kadang-kadang dia mengganggu. Jangankan dia akan berkontribusi dalam membangun, bahkan dia nanti merusak kalau dia tidak memiliki pemahaman yang mendalam, pemahaman yang lengkap, pemahaman yang utuh, pemahaman yang syamil, mutakamil. Maka dalam rangka kita meningkatkan amal ibadah kita dan juga mempererat tali silaturahim, maka kita harus paham amal itu apa, ibadah itu apa, silaturahim itu apa, fadilahnya apa, halangannya apa, rintangannya apa, kiat-kiatnya bagaimana, petunjuk Al-Quran bagaimana, petunjuk Rasulullah dalam hadis bagaimana. Baru nanti kita akan mengerti bagaimana cara meningkatkan amal ibadah dan juga mempererat silaturahim. Yang kedua adalah kuatnya kehendak, atau beliau sebut dengan istilah iradatul qawiyah. Kalau kehendak itu kuat, maka dia akan dihadapkan oleh berbagai macam halangan, rintangan, gangguan, hambatan, ya biasa saja. Dia tetap akan melangkah. Kalau lewat cara seperti ini belum hasil, belum sukses, dia akan mencari cara yang lain, akan mencari terobosan yang baru, akan mencari inovasi-inovasi yang baru karena kuatnya kehendak. Tapi kalau kehendaknya itu setengah-setengah atau bahkan kehendaknya lemah, ya sudah, menghadapi satu rintangan kecil saja dia akan berhenti. Bahkan tidak hanya berhenti, mundur atau lari begitu. Ini sangat penting. Yang ketiga adalah terlepasnya beban dan rintangan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, beban yang paling berat itu adalah beban-beban yang diakibatkan oleh kesalahan-kesalahan kita, yang itu menjadikan semakin bertumpuk-tumpuknya dosa. Semakin bertumpuk dan besar menggunungnya dosa, maka akan semakin berat kita untuk meningkatkan amal ibadah kita. Akan semakin berat kita untuk mempererat ukhuwah Islamiyah. Akan semakin berat kita mewujudkan wahdatul ummah, persatuan umat, itu akan berat. Maka nanti salah satu syarat untuk meningkatkan amal ibadah kita harus membuang dosa-dosa kita, harus menghentikan kesalahan-kesalahan kita, tidak mengulanginya. Bahkan kita harus mengejar ampunan Allah dan juga permaafan dari sesama makhluk. Ini sangat penting juga. Jadi paham saja tidak cukup, ditambah iradatul qawiyah kehendak saja juga tidak cukup, harus terlepasnya kita dari belenggu beban yang menggelayut, yang menjadikan kita berat untuk melangkah, menjadikan kita susah, terbatas untuk melakukan handasah atau berkreasi, manuver-manuver di dalam mewujudkan kesolihan amal. Kemudian yang syarat yang keempat adalah uletnya ikhtiar. Nah, ini adalah tereliminasinya sifat-sifat putus asa di dalam diri kita. Orang mukmin itu tidak mengenal putus asa. Di dalam Al-Quran sudah diterangkan, wala tai'asu mir rohillah, innahu la yai'asu mir rohillah illa qaumul kafirun. Jadi putus asa itu adalah karakternya orang kafir, sedangkan ulet berikhtiar tanpa menyerah itu adalah karakternya orang mukmin. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, ihris ala ma yanfauka wasta'in billah wala ta'jaz. Hendaklah ini Bapak Ibu wali, apalagi para ustadz ustadzah menghafalkan hadis ini dan kemudian kita ajarkan kepada generasi baru, baik itu anak-anak kandung kita maupun anak-anak ideologis kita maupun anak-anak generasi, ya. Ihris ala ma yanfauka, bersungguh-sungguhlah kamu, uletlah kamu dalam ikhtiar mencapai segala sesuatu yang bermanfaat bagimu, baik manfaat di dunia maupun lebih-lebih manfaat untuk akhirat. Wasta'in billah. Nah, ini kemudian yang kelima adalah jangan lupa meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz, dan jangan menyerah. Ini sebuah hadis yang sangat luar biasa yang akan menjadi salah satu kunci daripada keberhasilan
mewujudkan target-target kita dalam kehidupan. 5 hal ini minimal yang harus kita pelajari agar kita mampu meningkatkan amal ibadah dan mampu mempererat silaturahmi. Kemudian apa yang disebut amal? Ya, amal bukan pakai hamzah tetapi pakai ain. Kalau amal itu artinya angan-angan, lamunan ya. Tetapi kalau amal itu adalah perbuatan nyata. Nah, amal itu apa? Didefinisikan oleh para ulama. Di antaranya disebutkan di dalam Syarah Al-Hikam Al-Atiyah. Ini judulnya kitab Syarah Al-Hikam Al-Atiyah. Karangan seorang Syekhul Azhar, seorang guru besar di Al-Azhar University. Beliau bernama Syekh Abdul Majid Asy-Syarnubi Al-Azhari Al-Maliki. Nah, beliau mendefinisikan berdasarkan dari kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang disebut amal itu apa? Amal adalah harokatul jismi awil qalbi. Amal adalah bergeraknya jasad atau hati. Jadi jasad saja bergerak itu sudah disebut amal. Hati saja yang bergerak, entah itu merasakan sesuatu, menginginkan sesuatu, mengingat sesuatu dalam hatinya, itu juga sudah disebut amal. Maka ada amal jasad, ragawi, ada amal hati, amal yang bersifat rohani, ini ada. Apalagi kalau amal itu kedua-duanya bergerak, jasad dan hati bergerak dalam satu kerangka perbuatan tertentu, ini disebut amal. Maka nanti ada amal soleh, ada amal toleh. Tolah itu artinya ya lawan daripada soleh. Soleh itu baik itu aja. Kemudian fa'in taharraka bima fihi shawab sumiyat ta'ah. Maka apabila gerak itu ada pahalanya, maka disebut taat, disebut ketaatan ya. Wa in taharraka bima fihi iqab sumiyat maksiyah. Dan jika gerak itu mengakibatkan hukuman, maka gerakan itu disebut maksiat. Ini definisi amal. Maka kalau kita mau introspeksi diri, apakah kita sudah beramal apa belum? Maka apakah kita sudah menggerakkan antara jasad dan hati kita dalam satu, itu disebut amal yang baik atau amal soleh begitu. Atau malah justru amal kita amal yang tidak baik, jasad dan hati digerakkan untuk sesuatu yang tidak diridhoi, tidak diizinkan, tidak dihalalkan oleh Allah, maka itu menjadi amal yang tidak soleh tetapi amal yang salah. Nanti bisa dirujuk, dilihat di dalam kitabnya yang asli bagi Bapak Ibu Saudara yang punya kapasitas ilmu alat ya. Kalau seperti kami itu sangat-sangat terbatas, bisa merujuk kepada kitab-kitab yang kami sebutkan. Di situ ada, di background itu ada siluet ya, sampul dari kitab ya, karangan Syekh Abdul Majid Asy-Syarnubi Al-Azhari Al-Maliki, judulnya Syarah Al-Hikam Al-Athaillah. Nah, matan aslinya adalah kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sampai dikatakan oleh sebagian ulama, seandainya di dalam sholat itu boleh membaca sesuatu selain Al-Quran atau selain yang ditentukan oleh Rasulullah, maka layaklah Al-Hikam itu dibaca di dalam sholat. Itu saking karena kandungan makna-makna, keindahan bahasa, uslub gaya susunan katanya, juga kandungan yang sangat-sangat mendalam dari pemahaman Al-Quran dan Sunnah itu tertuang di dalam Al-Hikam. Hikam itu jamak dari hikmah ya, isinya hikmah. Hikmah itu apa? Kata pakar ahli bahasa Syekh Muhammad Ali Al-Jurjani, dia mengatakan ilmun yubahatu fihi an haqaiqil asya. Hikmah adalah ilmu yang dengan ilmu pengetahuan itu manusia kemudian memahami hakikat suatu hal, hakikat suatu kejadian, hakikat suatu peristiwa. Nah, itu namanya hikmah. Semoga kita bisa mempelajari Al-Hikam ke depannya. Nah, kemudian ibadah itu apa? Ini kami nukilkan dari penjelasan dalam kitab Al-Qaulul Mufid Alal Kitab Tauhid, karangan di sini dituliskan li Fadilati Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dia mengatakan kata ibadah dimaksudkan untuk menamai salah satu di antara dua perkara. Yang pertama adalah ta'abbud, yang kedua muta'abbad bihi. Nah, ini, kalau disebut ibadah maka akan ada dua terminologi, dua pokok bahasan yang harus kita pahami bersama. Yang pertama ta'abbud, yang kedua muta'abbad bihi. Apa yang disebut ta'abbud? Ta'abbud adalah penghinaan diri kita dan ketundukan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi manusia itu dilarang menghinakan diri, kecuali hanya kepada Allah. Maka dikatakan para ulama-ulama besar, kalau beliau menulis sebuah kitab, di halaman depannya itu ada pengantar,
al-faqir ila rabbihil jalil, seperti itu adalah bentuk daripada pernyataan beliau-beliau para ulama-ulama besar itu terhadap kekerdilan dirinya dihadapkan kepada kemahaluasan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang disebut ta'abud itu adalah menghinakan diri di hadapan Allah dengan tunduk, patuh, bulat-bulat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dibuktikan dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan yang dilandasi kecintaan dan pengagungan kepada zat yang memerintah dan melarang. Ini satu poin terkait dengan salah satu sisi pemahaman kita terhadap ibadah. Ibadah itu ada unsur rendahnya kita, bodohnya kita, hinanya kita. Bahkan Allah sendiri mengatakan manusia itu diciptakan dari apa? Mimma immahin, dari air yang hina. Ma itu air, mahin itu hina. Wong asalnya saja dari air seperti itu, orang dikasih juga nggak mau, juga jijik kan begitu. Tapi itulah asal mula manusia. Maka agar kita tidak lupa terhadap asal kejadian kita, maka kita disuruh beribadah dengan ta'abud, dengan menghinakan diri. Bukan karena kita itu mulia kemudian memposisikan sebagai hina, karena memang aslinya kita itu hina. Asal mulanya hina, kemana-mana kita gimbal sesuatu yang hina kan, kemana-mana kita itu membawa kotoran kita itu kemana-mana. Kadang-kadang juga mata kita mengeluarkan kotoran, hidung kita mengeluarkan kotoran, telinga kita mengeluarkan kotoran, mulut kita apalagi. Jadi memang bukan kita kemudian mulia menghinakan diri, memang pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk yang hina. Tetapi makhluk yang hina ini diangkat oleh Allah dengan ilmu dan iman menjadi makhluk yang termulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi kita harus tepat di dalam memposisikan kedudukan manusia. Yang kedua adalah muta'abbad bihi. Muta'abbad bihi adalah sarana yang digunakan dalam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada rohnya, roh daripada ibadah itu adalah menyadari rendahnya, kecilnya, remehnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita menghadirkan ketundukan dengan penuh cinta dan pengagungan kepadanya. Kemudian yang berikutnya adalah mewujudkan hal itu dengan sarana-sarana yang nyata yang digunakan dalam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah pengertian ibadah yang dimaksud dalam definisi yang diberikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya. Apa namanya judulnya? Majmu' Fatawa ya, Ibnu Taimiyah. Ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang tersembunyi batin maupun yang tampak. Nah, ini adalah muta'abbad bihi, adalah sarananya. Misalnya sholat. Mengapa melaksanakan sholat disebut ibadah? Karena hal tersebut termasuk bentuk ta'abud, bentuk menghinakan diri kepada Allah. Di sana ada berdiri, berdirinya pun matanya tertunduk ke bawah. Malah lagi ditambah rukuk dengan membungkukkan badannya ke bawah. Bahkan ada sujud yang meletakkan bagian tubuh yang paling mulia, yaitu wajah, sejajar dengan telapak kaki. Ini adalah sebuah bentuk daripada ta'abud, yaitu menghinakan diri di hadapan Allah. Karena sombong, sifat takabur itu tidak bisa hilang kecuali dengan cara-cara seperti itu. Maka bohong orang yang bisa tawadu, bisa rendah hati tanpa dia sujud itu tidak mungkin. Karena tidak ada trainingnya, tidak ada pelatihannya. Nah, adapun segala gerakan, bacaan, ada takbiratul ihram, ya, ada kunut. Kunut itu berdiri, ya. Kemudian ada rukuknya, ada sujudnya, ada duduk tawaruknya, ada duduk tasyahudnya, ada nengok kanan, nengok kiri, dan sebagainya. Ini adalah dalam rangka sarana yang disebut sebagai muta'abbad bihi. Segala gerakan dan bacaan yang terdapat di dalam rangkaian sholat, itulah sarana yang disebut muta'abbad bihi. Nah, sarana orang itu tunduk patuh kepada Allah adalah dengan berdiri, dengan rukuk, dengan sujud, dengan membaca bacaan-bacaan, baik itu Al-Quran maupun doa-doa yang telah ditentukan. Mengesahkan Allah dalam beribadah itu artinya kita harus benar-benar menghamba. Nah, namanya saja hamba kok. Menghamba kepada Allah saja dengan penuh kerendahan diri yang dilandasi kecintaan dan pengagungan kepada Allah dengan melakukan tata cara ibadah yang disyariatkan. Inilah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid juz 1 halaman yang ke-7. Ini bab pertama tentang meningkatkan amal ibadah. Sudah kami sampaikan. Sudah cepat, ini sudah dapat separuh. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melihat dalil-dalil terkait dengan mempererat tali silaturahmi. Mengapa sedemikian pentingnya silaturahim? Di sini, di dalam Al-Quran,
Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, menetapkan, menggariskan bahwa dekatnya hati, dekatnya persaudaraan, dekatnya hubungan sosial, bahkan sekedar tetanggaan kemasyarakatan, itu membutuhkan campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 63, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa allafa baina qulubihim. Dan dialah Allah yang mempersatukan hati mereka. Mereka siapa? Orang-orang yang mukmin. Karena kalau dia tidak mengimani Tuhan yang benar, yaitu Allah, tidak mungkin mereka akan bersatu. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Walakinnallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Innahu azizun hakim, sesungguhnya dia maha perkasa, lagi maha bijaksana. Hadirin rahimakumullah, maka agar kita bisa mempererat silaturahim, mempererat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, bahkan bisa mewujudkan wihdatul ummah, persatuan umat Islam yang sekarang itu ya lucu ya, wong Tuhannya sama, nabinya sama, ibadah-ibadah pokoknya sama, tujuannya sama, tapi kok bisa berpecah-pecah, itu gimana? Pak, itu kan tidak berpecah-pecah, itu cuma berbeda. Nah, itulah yang benar. Tetapi kemudian setelah menimbulkan pertentangan, pergesekan, bahkan kemudian saling menghujat, saling menghina, bahkan saling menyesatkan, saling mengkafirkan pada sesama orang-orang yang telah menuhankan Allah, menjadikan Rasulullah Muhammad sebagai nabi dan utusan yang dia yakini, melakukan amal-amal ibadah pokok yang digariskan dalam Islam, kok bisa gitu. Nah, ini berarti perlu penajaman, pemahaman, penghayatan terhadap walakinnallaha allafa bainahum. Sudah kan betul? Sudah betulkah kita wihdatul ilah ya? Kita sudah satu dalam penyembahannya kepada Allah. Sudah betulkah itu? Sudah benarkah kita itu wihdatul ghayah? Sudah sama, sudah bersatu dalam tujuan hidup ini. Li'ala'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, untuk menuju kepada jannahnya, dan seterusnya. Apakah kita sudah wihdatul dustur? Apakah kita sudah bersatu di dalam landasan-landasan pokok perjuangan, ya, undang-undang, ya, yaitu Al-Quran dan Sunnah? Apakah itu? Yang terjadi kan sudah, itu semuanya satu, itu semuanya sama, tetapi kita terjebak pada hal-hal yang remeh, hal-hal yang kecil, hal-hal yang cabang. Bahkan kata Al-Maghfurullah Kiai Haji Hashim Muzadi, hanya Ibnul Furu' saja, hanya anak-anak cabang yang kecil, ranting-ranting yang kecil itu berbeda, kemudian menjadikan seolah-olah kita sudah lain pohon, padahal pohonnya sama, hidup dari tanah yang sama, bercita-cita menghasilkan buah yang sama, tetapi hanya gara-gara beda ranting yang kecil, kemudian kita saling menyesatkan, saling mengkafirkan. Ini memang kadang-kadang dibumboni sedemikian rupa, kemudian menjadikan umat Islam menjadi terkotak-kotak. Ini yang menjadi PR kita bersama. Nah, maka kembalilah kepada Allah, sebagaimana perintah Al-Quran. Fafirru ilallah. Nah, kembalinya kepada Allah itu melalui para ulama-ulama yang muktabaroh, ulama-ulama yang bersanad, sanad sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ulama-ulama karbitan yang bersekolah S1, kemudian sudah itu dianggap sebagai ulama, S2 sebagai ulama. Padahal dia tidak memiliki sanad keilmuan yang itu sambung bersambung dari guru-gurunya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengambil ilmu, ambillah dari sana, insya Allah kita akan tersambungkan dengan ilmu yang benar, ilmu yang hak, ilmu yang asli yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, Adabul Mufrad, karangan Imam Al-Bukhari, hadis nomor 59 halaman 37, di sini dinukilkan sebuah hadis yang luar biasa. Hendaklah ini juga kita berusaha menghafalkan, ya. Man taqa rabbahu, barang siapa bertakwa kepada Tuhannya, wa wasala rahimahu, dan menyambung silaturahim, siyalahu fi umrihi, niscaya akan dipanjangkan umurnya. Wa surriya maluhu, akan dibanyakkan rezekinya. Wa ahabbahu ahluhu, dan akan dicintai oleh keluarganya. Maka ternyata silaturahim ini sangat dahsyat, luar biasa. Maka hendaklah silaturahim ini menjadi sebuah karakter seorang mukmin. Bahkan memutus silaturahim itu, kata Imam Az-Zahabi di dalam Al-Kabair, dalam kitabnya Al-Kabair, juga termasuk salah satu dosa yang besar, yang ancamannya adalah neraka. Maka menyambung silaturahim ini Allah akan memberikan banyak sekali fadilah, banyak sekali keutamaan, banyak sekali keuntungan yang kita dapatkan.
Tetapi silaturahminya siapa? Silaturahminya orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang beriman begitu. Maka akan dipanjangkan umurnya, dibanyakkan rizkinya, dan dicintai oleh ahli keluarga. Hadis riwayat Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Nanti jangan dicari di Sahih Al-Bukhari, nggak akan ketemu karena tidak oleh Imam Al-Bukhari tidak dicantumkan di sana, tetapi dicantumkan di Al-Adabul Mufrad. Kemudian di dalam kitab Al-Ihsan Bitartibi Sahih Ibnu Hibban karangan Syekh Syuaib Al-Arnaud, beliau menukilkan sebuah hadis yang beliau nilai sebagai hadis yang sahih. Inna a'jalat ta'atin Inna a'jalat ta'ati sawaban silaturrahim. Sesungguhnya ketaatan yang paling disegerakan pahalanya adalah silaturrahim. Jadi pahalanya disegerakan itu maksudnya tidak harus menunggu sampai nanti mati, sampai di alam barzah, sampai nanti di akhirat, tidak. Bahkan ketika yang sering silaturahim itu masih hidup, di kehidupan di dunia itu pun dia akan sudah mendapatkan pahalanya, mendapatkan fadilahnya, mendapatkan keuntungannya, mendapatkan keberkahan daripada silaturahim itu. Maka ini mohon juga dihafalkan. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban di dalam Sahih Ibnu Hibban nomor 440. Inna a'jalat ta'ati sawaban silaturahim. Sesungguhnya ketaatan yang paling disegerakan pahalanya adalah silaturahim.